Saya udah kayak orang gila. Di sininya gimana, di sininya apa, keluarnya beda. Makanya saya butuh sarana terapi, sarana meditasi. Manajer saya, which is kakak saya, yang dari dulu membantu saya membeli motor pertama saya, dia udah tahu saya sudah punya jadwal untuk touring. Ketika bujangan saya biasanya touring sendiri. Cuman saya lebih senang berkendara itu di malam hari. Sebetulnya itu nggak boleh ya. Kenapa saya suka malam hari, kenapa saya suka sendiri? Naik motor, menurut saya itu kita berasa lebih dekat dengan Tuhan. Karena kita selalu ingat sama keluarga. Kalau ada apa-apa, ya mati. Kita jatuh, saya ingat ibu saya. Saya nyerempet, saya ingat anak saya sekarang. Ada apa-apa, saya ingat sama istri saya ingat keluarga saya ingat teman-teman saya. Makanya dari dulu,
Dari zaman motor pertama saya, karena saya sering jarak antar kota, yang selalu saya lakukan adalah berzikir. Saya ngaji sebisa-bisanya saya zikir sebisa-bisanya saya kalau lagi ngedengerin musik, saya lebih memilih mendengarkan Al-Quran. Saya biasanya yang paling sering itu sholawat. Nah, sholawatan aja, sholawat badar, sholawat apapun yang saya bisa. Menjaga saya tetap fokus, di satu sisi juga membuat saya lebih tenang ketika berkendara. Dan yang paling penting, membuat saya merasa lebih dekat dengan Tuhan. Karena kesukaan saya touring, saya pernah ngalamin tuh. Apalagi kalau rombongan. Dari dulu tuh selalu ada begini. Hati-hati ya, jangan lewat belokan ini. Soalnya warga nyebarin oli. Hati-hati ya, jangan lewat jalur ini. Katanya warga nyebarin pasir. Saya selalu tanya kenapa? Karena warga ngerasa keganggu. Motor berisik, dodot. Arogan tuh katanya rombongan yang satu nih kemarin. Dan yang paling fatal dan paling sering, ada warga ketabrak, ada warga keserempet, tapi yang bawa motornya kabur. Kayaknya nih ada miskomunikasi di antara pengendara motor, terutama mungkin motor besar, dengan warga, masyarakat biasa. Saya yakin kok, banyak yang terhibur ketika rombongan motor besar apapun itu, anak-anak pinggir jalan ya, termasuk saya. Saya orang yang suka nonton, wah ngelewat, wah suatu saat nih pengen punya, wah ini motor apa, keren banget. Banyak warga yang terhibur. Salah paham ini yang harus diluruskan. Menurut saya, pandangan pribadi, masalah utamanya adalah kesenjangan. Mungkin orang ketika melihat motor besar tuh udah, wah moge, mahal, arogan. Bukannya saya menyalahkan, kembali kalau ngomongin oknum, ketika motor kecil rombongan, sama kok. Mungkin juga ada yang arogan, yang sampai minggir, stop, mau lewat. Misalkan motor bebek, motor sport, motor besar, menurut saya sama. Semua kembali lagi ke orangnya. Dan masih banyak orang-orang baik di atas motor. Makanya tercetuslah motor baik. Baik itu asik, baik itu asik, baik itu asik, 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 asik. Motor itu semuanya baik, tergantung gimana orangnya. Yang naik orang baik, apa orang nggak baik. Nah, sesimpel itu. Dan dari situ ngumpulin teman-teman. Dan selalu pertanyaan banyak orang, kok kenapa artis-artis? Saya pribadi, saya punya tanggung jawab sebagai public figure dalam pekerjaan saya. Saya nggak mau hanya mencari uang dengan dikenal orang. Dan menurut saya, waktu itu yang paling efektif adalah menggunakan public figure. Supaya campaign ini sampai ke semua lapis. Makanya kalau lihat di setiap perjalanan motor baik, semua public figure tapi mewakili berbagai macam genre. Motor baik sendiri setiap tahunnya memiliki spirit perjalanan yang berbeda-beda. Tahun pertama kami Jakarta-Jogja kerjasama dengan Indonesia Mengajar. Kami berhenti di setiap sekolah untuk mengajar sesuai dengan keahlian yang kita punya. Ada yang host, ada yang acting, ada yang musisi. Akhirnya kami lanjutkan perjalanan Jakarta-Bali. Itu tema yang diangkat adalah belajar menjadi Indonesia. Karena waktu itu ya mau nggak mau memang sedang ramai pilkada di Jakarta. Dan di tahun berikutnya, kemarin, terjadi beberapa musibah. Salah satunya adalah gempa Lombok. Akhirnya kami pun meneruskan perjalanan karena sudah Jakarta-Jogja, Jogja-Bali, ya pulau berikutnya adalah Pulau Lombok. Dan baru saat itu kami membawa banyak sekali bantuan yang memang titipan dari teman-teman yang Jakarta. Ada yang titipin Al-Quran, buku-buku, makanan. Dan di beberapa tempat memang kami membangun perpustakaan sekaligus musola. Perjalanan Lombok itu buat saya pribadi ya, dan saya yakin juga teman-teman motor bike yang lain, paling melelahkan, tapi paling berarti buat kami. Saya baru ngerasain tuh di situ sama teman-teman kita sampai ya banyak nyebut ya, karena gimana lihat sepanjang jalan kanan kiri rata, gila.
ya kita nggak untuk membayangkan perasaannya aja kita nggak sanggup. Kita riding, panasnya luar biasa, riding 5 jam, nyampe satu tempat, kita ngehibur, itu bener-bener ngehibur, nyanyi, joget-joget sama adik-adik, itu bisa 2 jam. Kita lanjut lagi 3 jam, tempat berikutnya kita ngehibur lagi. Terus setiap hari. Setiap perjalanan motorbike yang kami lakukan, satu intinya ya, akhirnya kami punya banyak saudara. Buat saya pribadi terutama. Sekarang, at least, saya jalan dari Jakarta sampai Lombok, saya udah santai. Saya sudah punya banyak teman, saya punya banyak saudara, saya punya tempat untuk singgah, saya banyak teman untuk saya temui ketika selama perjalanan.